Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 208. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang sangat intens antara Kenjaku melawan Yuki dan Choso. Gilanya, meskipun Kenjaku sudah dikeroyok oleh dua shaman kelas atas tersebut, Kenjaku masih mampu bertahan. Bahkan akhirnya tidak hanya bertahan, Kenjaku juga sukses menutup chapter ini dengan membuat Yuki Tsukumo menjadi donat. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul sama, yaitu Minyak dan Bintang bagian keempat. Panel pertama sendiri dibuka dengan melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi di sini, tepat setelah Yuki terkena serangan telak mini Uzumaki Kenjaku, Yuki langsung menyadari alasan kenapa Kenjaku sebelumnya mengeluarkan roh terkutuk. Padahal dirinya sudah tahu kalau roh terkutuk tak akan berguna melawan Yuki. Alasannya ternyata bukan untuk menutupi cooldown dari teknik gravitasinya, melainkan untuk mengalihkan perhatian Yuki agar Yuki tidak bisa merasakan energi terkutuk dari mini Uzumaki yang sudah disiapkan oleh Kenjaku. Lalu berikutnya adegan pun kembali menyorot pada saat sebelum kedatangan Kenjaku. Di sana kita diperlihatkan Yuki yang sedang berbincang santai dengan Choso, di mana Yuki bertanya padanya jika Choso memang sepeduli itu pada Yuji, lantas mengapa dirinya rela mati demi membunuh Kenjaku. Karena jika Choso tidak ada untuk Yuji di masa depan yang telah ia perjuangkan nanti, maka perjuangan Choso saat ini tidak ada artinya. Namun di sini Choso pun memberikan jawaban yang cukup menggetarkan pada Yuki, di mana Choso bertanya apakah menurut Yuki dirinya manusia. Sementara Yuki terdiam, Choso pun lanjut menjelaskan ketika dirinya pertama kali bangkit bersama dengan dua adiknya, Eso dan Kechizu, Choso menyadari dengan bentuk mereka yang tidak karuan, mereka tidak mungkin bisa hidup sebagai manusia. Maka dari itu, Choso pun sebagai kakak pertama memutuskan untuk hidup sebagai roh terkutuk. Tapi di sini yang cukup menyedihkannya, Choso juga sangat menyesal atas keputusannya tersebut. Karena keputusan Choso untuk hidup sebagai roh terkutuk malah berujung pada kematian dua adiknya di tangan adiknya yang lain, yaitu Yuji Itadori. Choso merasa bahwa kematian mereka berdua adalah salahnya. Choso tidak ingin melihat Eso dan Kechizu merasa sakit atau terpinggirkan jika mereka memilih hidup sebagai manusia. Maka dari itu, Choso pun memilih jalan yang paling mudah, yaitu hidup sebagai roh terkutuk. Choso berpikir kalau seharusnya mereka ditakdirkan untuk bertarung bersama, Choso, Yuji, Eso, dan Kechizu. Namun karena Choso memilih hidup sebagai roh terkutuk, di saat yang sama Choso pun meninggalkan Yuji sendirian yang hidup sebagai manusia. Dan tak lama kemudian, setelah keputusannya tersebut, bagaikan sebuah hukuman dari langit, suatu waktu Yuji bertemu dengan dua saudaranya yang lain, namun karena jalan mereka yang saling berseberangan, mereka pun tidak saling menyadari dan akhirnya saling membunuh tanpa mengetahui kalau sebenarnya mereka itu adalah saudara. Dan ya, berikutnya setelah mendengar penyesalan Choso, Yuki pun kembali mengomentari Choso kalau apapun yang ia pikir jika dirinya mati, faktanya Yuji akan sendirian lagi. Mendengar hal tersebut, Choso pun berterima kasih karena dirinya tahu maksud Yuki yang tidak ingin Choso mati. Namun di sini Choso merasa kalau dirinya sudah tidak pantas lagi ada di sisi Yuji karena tangannya sudah berlumuran dengan darah dari banyak manusia yang ia bunuh tanpa alasan di Shibuya. Maka dari itu saat ini Choso pun siap mati demi membunuh Kenjaku sekaligus untuk masa depan Yuji. Dan ya, berikutnya adegan pun kembali ke timeline saat ini. Melihat Yuki yang terluka sangat parah, Choso pun berniat mengalihkan perhatian Kenjaku dengan bersiap untuk meluncurkan serangan besarnya. Tapi tak lama kemudian, belum sempat Choso menembakkan serangannya tersebut, dirinya dilempar keluar dari barrier Sunyata oleh Tengen. Yang mana di saat yang sama, Yuki juga mengatakan pesan terakhirnya untuk Choso, kalau pada momen ini Choso sudah mati sebagai roh terkutuk. Maka dari itu, Yuki pun meminta Choso untuk hidup kembali sebagai manusia. Jadi bisa disimpulkan kalau kemungkinan besar perbuatan Tengen menyelamatkan Choso tersebut adalah permintaan dari Yuki Tsukumo. Meskipun singkat, namun menurut Mimin hubungan yang cukup mengharukan antara si tante seksi dengan si Oni-chan ini. Nah oke, tapi terlepas dari itu berikutnya Choso pun terlempar keluar dari barrier Sunyata. Sementara Yuki menerima serangan telak dari Kenjaku hingga membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan tak lama kemudian, tak diduga, tiba-tiba Tengen muncul di hadapan Kenjaku. Di sini melihat Tengen untuk pertama kalinya, Kenjaku pun dibuat cukup terkejut melihat bentukan Tengen yang memiliki 4 mata, mengingatkannya pada sosok Sukuna yang asli.
Kenjaku pun berpikir, mungkin Sukuna juga merupakan manusia yang telah berevolusi seperti Tengen, dan mungkin Sukuna secara sengaja mengevolusikan dirinya dengan cara tertentu. Tapi terlepas dari itu, kembali ke cerita, melihat Tengen yang malah muncul di hadapannya, Kenjaku pun bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Lalu Tengen menjawab kalau dirinya sedang mengalihkan perhatian Kenjaku. Dan yap, tak lama kemudian Yuki yang sudah sekarat pun langsung meraih kaki Kenjaku sembari mengungkapkan kalau dirinya memang tidak terpengaruh oleh massa yang ia tambahkan melalui teknik Bumbaye. Namun hal tersebut hanya berlaku sampai bobo tertentu saja. Mendengar perkataan Yuki itu, Kenjaku pun langsung menyadari sekaligus menegaskan kalau teknik penambahan massa virtual atau Bumbaye milik Yuki ini tidak memiliki batasan seberapa berat massa yang bisa ditambahkan. Yang mana hal ini juga mengonfirmasi apa yang dijelaskan pada saat Yuki membunuh roh terkutuk Ganesha. Kalau berat yang terkandung dalam teknik milik Yuki ini tidak dapat didefinisikan baik secara semantik maupun pragmatik. Dan hasilnya benar saja. Pada momen ini, Yuki pun mengeluarkan teknik pamungkas terakhirnya, yaitu Black Hole. Seperti yang Mimin bahas pada chapter 205, kalau teknik si Yuki ini memang memungkinkan dirinya untuk menciptakan sebuah black hole. Black hole sendiri merupakan peristiwa tak masuk akal yang mana akibat dari runtuhnya gravitasi suatu bintang, terciptalah suatu objek baru yang memiliki bobot super berat, namun memiliki ukuran yang tidak sebanding dengan beratnya tersebut. Dialog di sana juga menjelaskan kalau black hole bisa diciptakan dengan mengompresi bumi menjadi sebuah bola berukuran 2 cm, yang mana artinya berat Yuki Tsukumo pada saat mengeluarkan teknik black hole ini kemungkinan sama atau bahkan lebih berat daripada bumi itu sendiri. Berikutnya lanjut cerita. Menyadari kalau Yuki sedang menciptakan black hole, Kenjaku pun langsung mengaktifkan teknik gravitasinya untuk menahan serangan tersebut. Tapi tentu saja, di hadapan sebuah black hole, baik gravitasi, cahaya, ruang, dan waktu sekalipun tak bisa lepas darinya. Dan tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi dan black hole pun menghilang. Sebelum lanjut, ada yang cukup aneh terkait dengan teknik black hole milik Yuki ini. Mungkin seperti yang kalian tahu, misalkan ada satu buah black hole seukuran bola basket melintasi tata surya kita, ingat hanya melintasi saja, black hole kecil tersebut sudah cukup untuk memporak-porandakan seluruh sistem tata surya kita karena saking kuatnya tarikan gravitasi yang dimiliki oleh sebuah black hole. Nah, pertanyaannya, lantas jika black hole sebesar bola basket saja bisa memporak-porandakan tata surya, lalu mengapa black hole yang dikeluarkan oleh Yuki bahkan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada planet bumi? Karena seharusnya dengan Yuki yang menciptakan sebuah black hole di atas bumi, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seisi bumi menjadi debu. Tapi anehnya tidak demikian. Jawabannya ternyata alasan mengapa saat ini bumi di dunia Jujutsu Kaisen masih utuh karena dampak dari black hole milik Yuki tadi berhasil ditekan oleh barrier milik Tengen dan tekad Yuki sendiri, sehingga tidak menimbulkan kehancuran yang masif. Tapi poinnya sudah jelas kalau teknik black hole milik Yuki tadi bukan teknik sembarangan. Teknik tersebut beneran bisa menghancurkan seluruh bumi jika tidak ditahan oleh Tengen dan Yuki sendiri. Nah oke, berikutnya setelah serangan gila Yuki tersebut, suasana di sekitar reruntuhan makam bintang pun terasa damai. Hingga akhirnya muncullah seseorang dari balik puing-puing reruntuhan yang tentu saja bisa kalian tebak siapa orang tersebut, yaitu si sialan Kenjaku masih belum mati juga. Bahkan sebuah black hole masih tidak mampu untuk membunuh Kenjaku. Di sisi lain, melihat Kenjaku yang masih hidup, Tengen pun dibuat tak habis pikir dengan kenyataan yang ia lihat. Tengen menduga kalau Kenjaku menggunakan teknik kutukan terbalik pada teknik gravitasi miliknya. Namun Kenjaku pun langsung menyanggah hal tersebut dan menjelaskan kalau di sepanjang ia menggunakan teknik gravitasi sebelumnya, itu adalah teknik kutukan terbalik. Karena kemampuan asli dari teknik kutukan gravitasi sebenarnya adalah anti-gravitasi. Dan teknik kutukan anti-gravitasi ini adalah milik Itadori Kaori, yaitu Ibu Yuji. Di sini tidak dijelaskan teknik anti-gravitasi itu seperti apa, tapi sepertinya teknik tersebut memungkinkan Kenjaku untuk menolak tarikan gravitasi super kuat dari black hole milik Yuki sehingga dirinya bisa selamat dari serangan Yuki tadi.
Namun terlepas dari itu, dengan fakta saat ini Kenjaku juga bisa menggunakan teknik kutukan milik Ibu Yuji, yang mana Kenjaku juga pernah mendiami tubuh Ibu Yuji, ada kemungkinan kalau si Kenjaku ini sepertinya bisa menggunakan setiap teknik kutukan dari setiap orang yang pernah ia kendalikan. Walaupun sepertinya tidak semudah itu juga. Karena pada chapter 204 dijelaskan kalau ada beberapa persyaratan bagi Kenjaku untuk bisa menggunakan teknik kutukan dari tubuh yang ia kendalikan. Jadi artinya bisa saja Kenjaku memang menguasai semua teknik kutukan dari semua orang yang pernah ia kuasai. Atau bisa juga karena persyaratannya cukup berat, mungkin Kenjaku hanya bisa memilih beberapa saja yang paling berguna untuknya. Oke, selanjutnya setelah Tengen melihat kenyataan di hadapannya kalau Kenjaku masih hidup dan mereka telah kalah, Tengen yang ada di sana pun tiba-tiba menghilang. Dan tak lama kemudian, kita pun diperlihatkan Kenjaku yang berhasil sampai ke hadapan tubuh Tengen yang asli. Di mana di sana terlihat kalau Tengen sedang tertidur di dalam sebuah pohon dan chapter pun ditutup dengan Kenjaku yang mengucapkan selamat tinggal pada Tengen sebagai teman semasanya. Nah, oke, sedikit pembahasan dari Mimin. Pertama, pada chapter ini telah terjelaskan kalau Kenjaku memang merupakan teman masa lalu dari Tengen. Tak diketahui apakah hubungan mereka cukup dekat seperti Gojo dan Geto atau tidak, tapi yang pasti mereka berteman. Berikutnya, poin kedua adalah Choso dikirim kemana. Menurut Mimin, arc ini benar-benar arc yang tak terduga. Awalnya Mimin cukup yakin Choso akan mati di sini, tapi ternyata alih-alih Choso, justru Yukilah yang gugur dalam arc kali ini. Dan di sisi lain, Kenjaku juga berhasil mencapai tujuannya, yaitu Master Tengen. Sepertinya pada arc selanjutnya nanti, The Cooling Game akan naik ke fase berikutnya, yang tentu saja Mimin yakin akan jauh lebih gila dari arc-arc sebelumnya. Nah, balik lagi pada Choso, dengan Choso yang berhasil selamat, sepertinya Choso akan menjadi pembawa berita buruk bagi Shaman baik atas kemenangan Kenjaku. Tapi pertanyaannya, kemana Choso akan pergi? Apakah pada Yuji di Tokyo Koloni nomor 1 atau ke tempat lain? Kita lihat saja di chapter yang akan datang. Selanjutnya, Sukuna mungkin bukan roh terkutuk. Seperti yang kalian lihat pada gambar, di sana Kenjaku menduga kalau Sukuna mungkin merupakan manusia yang telah berevolusi seperti Tengen. Mimin rasa Gege Akutami tidak mungkin gabut dengan menggambar panel tersebut. Jadi rasanya menurut Mimin, dugaan Kenjaku di sini bukanlah dugaan biasa, melainkan sebuah petunjuk untuk identitas Sukuna yang sebenarnya. Oke, berikutnya terkait dengan Gojo Satoru, saat ini rasanya jelas kalau Tengen sudah kalah. Tapi masalahnya, tentu saja kalian tidak lupa kalau Tengen memiliki pintu belakang dari Prison Realm untuk membebaskan Gojo. Pertanyaannya sekarang, di mana pintu belakang Prison Realm tersebut berada? Jika pintu belakang tersebut sudah tidak ada di tangan Tengen, maka semuanya masih aman terkendali. Tapi jika tidak, sepertinya satu-satunya jalan untuk membebaskan Gojo adalah dengan merebut Prison Realm yang asli dari Kenjaku. Yang tentu saja hal itu akan jauh lebih sulit. Nah, lalu jika tidak ada di tangan Tengen, menurut Mimin kemungkinan orang yang membawa pintu belakang Prison Realm tersebut yaitu antara Megumi dan Yuji yang pergi ke koloni Tokyo nomor 1, Hakari dan Panda yang pergi ke koloni Tokyo nomor 2, atau Yuta Okotsu. Itu menurut Mimin pribadi. Nah, oke, terakhir tribut untuk Yuki Tsukumo. Mimin rasa dengan teknik gila sekaliber Black Hole sebelumnya bisa kita akui kalau Yuki benar-benar layak ada di tingkat spesial. Sebelumnya Mimin bilang kalau sebagai tingkat spesial Yuki tidak sebanding dengan Gojo. Dan jujur saja Mimin pun cukup meremehkan Yuki karena tekniknya hanya sekedar menambah berat saja dan itu pun terbatas pada dirinya sendiri. Namun dengan apa yang terjadi pada chapter ini, Mimin menarik kata-kata tersebut. Alasannya kalau bukan karena barrier Tengen dan kekuatan Yuki untuk menahan Black Hole tersebut, Kenjaku sendiri yang mengatakan kalau serangan Black Hole tadi sudah cukup untuk menghancurkan seisi bumi itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.